perilaku Nabi Muhammad ketika masih kanak-kanak. Oke nak, jadi silahkan dilihat ya video ini. Nah oke Naomi, jadi hari ini pelajaran kita PAI ya nak. Nah jadi yang kita bahas hari ini adalah tentang perilaku masa kanak-kanak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah jadi nak, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul dan Nabi yang mempunyai akhlak yang sangat berbudi pekerti. Nah, bukti bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mempunyai budi pekerti apa? Nah, ada di surah Al-Ahzab ayat 21. Nah, apa bunyi ayatnya, nak? Laqad bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallahu katsira. Nah, apa artinya? Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Nah, jadi nak, akhlak dan budi pekerti Nabi Muhammad itu dapat dilihat juga dan dibuktikan ketika Nabi masih kanak-kanak. Nah, seperti banyaknya peristiwa atau kejadian-kejadian yang menarik perhatian masyarakat Arab pada waktu itu. Nah, kira-kira apa aja ya kejadian-kejadian dan peristiwanya? Nah, jadi nak, masa kanak-kanak Nabi Muhammad itu di antara lain yang pertama. Jadi ketika Nabi Muhammad berumur 6 tahun itu, nak, Nabi Muhammad itu sudah menjadi yatim piatu. Nah, jadi siapa yang merawat Nabi Muhammad? Nah, yang merawat Nabi Muhammad yaitu kakeknya. Siapa nama kakeknya? Abdul Muthalib. Nah, jadi semasa Nabi Muhammad dipeliharalah sama kakeknya Abdul Muthalib, Nabi Muhammad itu sangat disayang sama kakeknya karena Nabi Muhammad mempunyai budi pekerti yang sangat baik. Nah, gitu ya nak. Jadi Nabi Muhammad itu diasuh kakeknya selama 2 tahun. Nah, setelah Nabi Muhammad berumur 6 tahun, Abdul Muthalib kakeknya tadi meninggal dunia. Jadi, siapa yang mengasuh Nabi Muhammad? Iya, yang mengasuh Nabi Muhammad itu nak pamannya. Nah, pamannya itu bernama Abu Thalib. Nah, semasa Nabi Muhammad diasuh sama pamannya pun, Nabi Muhammad sangat dicintai dan disayangi oleh pamannya. Nah, jadi ketika berada di rumah pamannya itu, Nabi Muhammad membantu Abu Thalib dengan mengembala kambing ya nak, mengembala kambing orang-orang Mekah untuk menambah penghasilan sang paman. Sampai situ paham kan nak? Nah, kemudian ketika Nabi berusia 12 tahun, Nabi sudah diajak pamannya berdagang itu ke negeri Syam. Nah, ada namanya negeri Syam ya. Namun ketika sampai di negeri ada namanya Basrah, nah Nabi dan pamannya itu berjumpa dengan pendeta Nasrani. Nah, pendeta Nasrani itu nak namanya Bukhara. Nah, jadi ingat ya nak, nama pendetanya Bukhara. Jadi pendeta itu menasihati paman Nabi. Apa yang dibilangnya? Nah, pendeta Bukhara itu menasihati paman Nabi untuk segera membawa Nabi Muhammad pulang ke kota Mekah. Kenapa ia menyuruh Abu Thalib untuk membawa Nabi ke kota Mekah? Iya, karena Abu Bukhara itu takut. Nah, orang-orang Yahudi akan membunuh Nabi Muhammad karena pendeta Bukhara itu sudah melihat tanda-tanda kenabian pada Nabi Muhammad. Nah, pas Nabi Muhammad berusia 15 tahun nak, Nabi Muhammad itu udah ikut nak dalam perang Pijar. Nah, bayangkan anak Umi, anak yang berusia 15 tahun sudah ikut perang. Nah, itulah Nabi Muhammad. Namun, Nabi Muhammad itu tidak takut dan dia sangat gigih berani melawan musuh. Nah, apa tugas Nabi Muhammad ketika perang Pijar? Nah, Nabi Muhammad tugasnya ialah membantu menyiapkan anak panah yang akan dihunuskan kepada musuh kaum Quraisy. Nah, ingat ya nak, Nabi Muhammad kan berasal dari kaum Quraisy ya kan. Nah, jadi Nabi Muhammad itu tidak pernah takut dan pantang menyerah menghadapi lawannya.
Nah, jadi pada saat perang Fijar itu karena Nabi Muhammad itu tidak pernah takut dan dia gigih berani, maka semangat pasukannya itu makin bertambah. Nah, pasukan perang Fijar itu dipimpin oleh pamannya Abu Thalib. Nah, sampai sini paham kan anak Umi? Nah, oke, setelah mendengar kisah tentang Nabi Adam dan Nabi Muhammad, sekarang anak Umi kerjakan latihan dulu ya nak yang ada di halaman 38 dari nomor 1 sampai dengan 10. Oke, cukup sekian dari Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.